Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Kumala Dewi dari kelas 12 IPA 4 ingin memperjelaskan tentang cloning domba Dolly. Pengertian cloning. Cloning atau transplantasi atau pencangkokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik dengan induknya. Proses cloning dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Selanjutnya, sel telur tersebut diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Ketika klon embrio telah mencapai tahap yang sesuai, embrio dimasukkan ke rahim hewan betina lainnya yang sejenis. Hewan tersebut selanjutnya akan mengandung embrio yang ditanam dan melahirkan anak hasil cloning. Sejarah cloning domba Dolly. Seorang ilmuwan Skotlandia bernama Kate Campbell berhasil melakukan cloning terhadap hewan mamalia pertama, yaitu domba. Seekor domba hasil cloning itu diberi nama Dolly. Domba hasil pemklonaan itu diciptakan di Roslin Institute, Edinburgh, Skotlandia. Domba hasil duplikat ini tampil di hadapan media internasional dalam kondisi sehat. Kala itu berusia sekitar 7 bulan. Salah satu ciri-cirinya yaitu mirip dengan DNA domba pendonor. Hadirnya Dolly menjadi cikal bakal alias tonggak sejarah cloning atau biological clone di dunia. Hal ini juga jadi terobosan signifikan dalam dekade 1990-an. Namun, domba ciptaan ini memicu kontroversi dari segi etika dan agama. Ada paham yang menyebut cloning sah-sah saja, tapi ada juga yang menilai hal itu dilarang. Meski begitu, ilmuwan dari Roslin Institute mengklaim cloning tersebut merupakan cara untuk mempelajari sejumlah penyakit genetik yang hingga kini belum ada obatnya. Proses cloning domba Dolly. Cloning domba Dolly merupakan peristiwa penting dalam sejarah cloning. Dolly direproduksi tanpa bantuan domba jantan, melahirkan diciptakan dari sebuah sel kelenjar susu yang diambil dari seekor domba betina. Dalam proses ini, Dr. Ian Wilmot menggunakan sel kelenjar susu domba Finn Dorset sebagai donor inti sel dan sel telur domba Blackfeath sebagai reseplen. Sel telur domba Blackfeath dihilangkan intinya dengan cara mengisap nukleusnya keluar dari selnya menggunakan pipet mikro. Kemudian sel kelenjar susu domba Finn Dorset digabungkan dengan sel telur domba Blackfeath yang tanpa nukleus. Proses penggabungan ini dibantu oleh kejutan atau sengatan listrik sehingga terbentuk fungsi antara sel telur domba Blackfeath tanpa nukleus dengan sel kelenjar susu domba Finn Dorset. Hasil fusi ini kemudian berkembang menjadi embrio dalam tabung percobaan dan kemudian dipindahkan ke rahim domba Blackfeath. Kemudian embrio berkembang dan lahir dengan ciri-ciri sama dengan domba Finn Dorset. Jadi, domba hasil cloning merupakan domba hasil perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Teknik cloning domba Dolly. Teknik ini adalah variasi dari metode yang disebut sebagai transfer inti sel somatik. Cara yang sama digunakan untuk menghasilkan cloning domba Dolly di tahun 1996. Ia diciptakan dengan menggunakan teknik pemindahan inti sel somatik, di mana inti sel dari sel dewasa dipindahkan ke oosit yang tidak dibuahi, atau mengembangkan sel telur yang telah menghilangkan inti selnya. Cara cloning domba Dolly dilakukan oleh Dr. Ian Wilmot sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid. Yang kedua, sel telur dikembalikan ke uterus domba induknya semula, domba donor sel telur. Mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina, mengambil kelenjar mamae dari domba betina, dan pengambilan sel puting susu seekor domba yang merupakan sel somatis.
memasukkan sel kelenjar mamae ke dalam sel telur yang tidak memiliki nukleus lagi. Sel telur yang mengandung sel kelenjar mamae dimasukkan ke dalam uterus domba, kemudian domba tersebut akan hamil dan melahirkan anak hasil dari kloning. Jadi, domba hasil kloning merupakan domba hasil perkembangbiakan secara vegetatif karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Dampak positif 1. Menumbuhkan individu baru yang bebas penyakit keturunan, seperti diabetes, leukemia, Parkinson, dan obesitas. Pengklonaan sel kloning dapat menghasilkan sel jaringan atau organ yang sesuai untuk pengobatan beberapa penyakit yang disebabkan oleh kegagalan, kerusakan fungsi suatu organ. Yang ketiga, alternatif untuk melestarikan hewan langka sehingga keberadaan hewan-hewan langka terus bisa dilestarikan. Keempat, pengkloningan akan sangat bermanfaat dilakukan pada hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dampak negatif 1. Kloning pada hewan belum sepenuhnya sempurna. 2. Terjadi kekacauan kekerabatan dan identitas diri dari hasil kloning maupun induknya. Yang ketiga, kloning pada hewan belum sepenuhnya sempurna. 4. Individu hasil kloning sel-selnya diperoleh dari induknya. Baiklah penjelasan tentang kloning domba Dolly. Sekian, terima kasih.